Selamat pagi pemirsa Jajah Desa Melangkori dimanapun Anda berada. Nah, pagi hari ini tidak seperti biasa. Biasanya saya tuh sepedahan, Romo Widodo. Nah, cuma di episode ini berbeda. Saya tidak bersepedaan tapi blusuk. Nah, blusukan. Nah, ini ternyata Komplek Makam Banjur ini punya hubungan erat dengan sejarah Kerajaan Mataram. Mataram Islam, Mataram bukan Islam, kuno. Mataram Islam. Tetapi kita tidak akan membahas atau tidak akan menapak tilas yang ada di dalam komplek ini. Bukan berarti tidak penting ya. Iya. Tetapi justru hari ini saya tuh penasaran, ternyata ada sosok lain yang punya hubungan erat, bahkan saling saling terhubung ya Romo Widodo. Yaitu siapa Romo lebih tepatnya, dan apa hubungannya dengan makam yang akan kita kunjungi? Ini tepatnya makam, petilasan atau apa sih Romo? Kalau menurut tutur ini makam. Makam. Karena keterkaitan dengan makam induk, yaitu Pesarian Dalem Pangeran Pekek. Teman-teman Jajah Desa Melangkori, saya itu ditemani dengan Romo Widodo, tokoh masyarakat dan juga penggiat budaya. Tapi fokusnya lebih utamanya itu di wilayah Imogiri. Betul nggak? Ya, Turki. Turut ngijing. Bangsa Turki. Nah, penasaran nggak tempatnya di mana? Penasaran pasti. Saya juga penasaran tempatnya di mana, Romo Widodo. Cuma deket kok. Ya, sudut ini. Kalau nggak salah 10 kilo ya dari sini ya. Wah, ya enggak. Tapi kalau nanti 10 kilo nggak pakai jalan kaki. Lari tapi. Deket coba. Penasaran? Yuk kita ikuti Romo Widodo bersama saya untuk blusukan ke Turki. Turut icing. Moga. Oh, jadi kita lewat sini, teman-teman. Nah, ini lewat pinggir. Ya. Jadi kita tidak masuk di dalam. Tidak, bukan kompleknya. Bukan kompleknya. Ya. Saya penasaran, kenapa kok yang akan kita kunjungi ini justru tidak di dalam komplek utama? Nah, menurut cerita, Kiai Jayaprana juga merasa dirinya itu istilahnya bukan bangsawan lah istilahnya. Baik. Jadi menjaga jarak sehingga beliau Jayaprana kepingin di luar. Karena juga statusnya Jayaprana itu juga dikenal sebagai penasehat. Penasehat. Yaitu orang-orang besar di Mataram. Tadi sempat dibahas sama Romo Widodo, namanya Ki Jayaprana dan tokoh istilahnya seperti itu. Itu kalau misalkan hari ini atau era sekarang semacam staf ahli gitu barangkali. Ya bisa sebutannya staf ahli, tapi lebih dari staf ahli. Nah, inilah kita sudah sampai ke kompleknya. Baik. Jadi ini teman-teman Jajah Desa Melangkori. Ya. Inilah makam Ki Jayaprana. Bersama istilahnya pengikut terahnya. Oke. Ini. Kita bisa ke situ? Bisa, monggo, tidak apa-apa. Ya. Tapi kita nggak apa-apa, tapi untuk penghormatan lah. Ya. Kita tidak usah pakai alas kaki. Baik, ya. Oke. Ya. Jadi teman-teman Jajah Desa Melangkori mungkin banyak bertanya gini Romo, kenapa sih ketika kita ke tempat-tempat petilasan atau makam itu harus melepas kaos kaki? Sebetulnya itu bentuk menghormati dan sopan santun sebetulnya Romo. Iya. Nah itu. Nah inilah Jayaprana, ini ada istrinya. Jayaprana. Yang sebelah kiri makam Ki Jayaprana, yang kanan garwane ya. Ya. Lalu yang ini adalah istilah masih satu kerabat lah. Baik. Iya, tapi memang cukup jauh nggih. Romo Widodo dari makam utama ya. Mungkin ini berapa? Sekitar 100 mungkin ya. Iya. 100 meter dari. Ya kalau jadi komplek ini kan banyak di dalam sudah banyak. Iya. Saya sempat baca di beberapa buku atau itu kok ada hubungannya dengan Surabaya, kemudian juga ada di Bali, lalu ada di Kota Gede. Itu sebenarnya kisahnya seperti apa? Nah, kalau di Surabaya sedikit nanti akan kami ceritakan ya. Mengapa ada di Surabaya? Karena apa? Pangeran Pekek itu kan putra Bupati Surabaya. Nah, ketika Mataram ini menyatukan dari Surabaya dengan Mataram, akhirnya Surabaya bisa berhasil menyatu. Jadi maksudnya itu Sultan Agung tidak mengadakan perang. Jayaprana itu
ngawal tuh karena si Nuwun Sultan Agung itu cinta terhadap adiknya. Sehingga diperintahkan, istilahnya kalau orang Jawa, yus aku tulung. Baik. Kayak adikku neng diwae tutno. Saya jadi tak dijodohkan dengan itu Pangeran Peke. Nah, kemana-mana ini ada simbol bahwasanya penjodohan itu tidak sembarangan. Baik. Dilengkapi dengan penasihatnya saja sekarang mengikuti sampai akhir hayatnya. Itu. Ini Romo Widodo. Kebanyakan mungkin atau saya sendiri misalkan itu sedikit sekali mengenal sosok Ki Jayaprana gitu. Apa yang membuat kemudian makam Ki Jayaprana ini barangkali sedikit diketahui orang, itu karena apa, Romo? Karena satu, pertama memang maksudnya adalah menyembunyikan diri. Itu kemungkinan begitu. Yang kedua, karena maaf, Pangeran Peke ada sedikit istilahnya tidak cocokan atau sepikir, sepaham dengan bukan dengan Mataramnya, gitu, dengan penguasa. Jadi Jayaprana itu juga menjalani risiko. Yang mana junjungannya seperti saya risiko. Tapi sejarah akan mencatat bahwa saya ini bukan masalah istilahnya menentang, bukan. Tapi ini prinsip seorang kesatria. Teman-teman bisa lihat sekarang kiri saya ini sawah dan ada aktivitas warga. Bagaimana Romo melihat itu? Jadi kalau masyarakat, kembali lagi masyarakat ini adalah sebagai simbol. Nah, menurut cerita istilah yang biara, saya belum tutur itu. Kalau istilahnya mendapatkan ridho dari Tuhan Maha Esa, pasti akan ada ditemui lah istilahnya sosok Tapi yang menurut beredar di sini adalah harimau. Waduh, berat. Mohon maaf. Jadi ini teman-teman Jajah Desa Melangkori, pesarian Ki Jayaprana salah satu tokoh yang memiliki pengaruh bukan hanya cukup kuat, tapi kuat menurut saya. Pengaruh kuat terhadap khususnya Pangeran Peke. Teman-teman kalau ingin menuju atau ziarah ziarah ke pesarian Ki Jayaprana. Kalau misalkan mau ke sini, gampangnya berarti nge-mapnya kemana, Romo? Langsung ke makam bisa. Ke makam Banyu Sumurup. Nah, nanti di belakang kompleks utama pesarian Banyu Sumurup itu berjalan sedikit mengelilingi benteng. Nanti teman-teman akan menemukan satu komplek kecil yang tidak ada dinding pengelilingnya. Disitulah terletak pesarian Ki Jayaprana.